pagi untuk kita semua. Salam. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat untuk kita. Amin. Baik, mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Mohon pimpinan Roh Kudus untuk kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, dengan sukacita yang dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami sangat senang ya Tuhan menyanyikan puji-pujian kami ya Bapa. Begitu besar anugerah-Mu, kasih karunia-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Dan semakin hari makin bertambah-tambah kasih karunia Tuhan yang terus melengkapi hidup kami dan menjaga kami, sehingga kami selalu tersadar akan diri kami, tanggung jawab kami, pelayanan kami, dan persekutuan kami semua. Bersama dengan sesama orang-orang kudus-Mu di pagi hari ini kami menyerukan dari hati kami pujian-pujian kami semuanya. Meninggikan nama-Mu ya Bapa di dalam sorga. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang terus dikumandangkan. Dan terima kasih untuk segala berkat-berkat Tuhan yang selalu menopang kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kita semuanya. Selamat pagi. Salam buat kita semua saudara-saudaraku. Ya. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali lagi ya, membuka Alkitab kita, firman Tuhan yang sangat terberkati, masih dari Galatia pasal 5. Fokus kita terus ditingkatkan lagi, Bapak Ibu Saudara, dari Galatia pasal 5, bagaimana kehidupan kita, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan dari kebenaran firman Tuhan, bahwa pada dasarnya adalah kita terus belajar firman Tuhan seperti ini, karena inilah cara Allah bekerja, amin, dalam kehidupan kita. Jadi kita masuk kepada sebuah cara, karena segala sesuatu untuk berhasil itu pasti ada caranya. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Bahkan ya orang-orang yang jahat supaya berhasil pun melakukan kejahatannya, itu ada cara. Ya, ada caranya. Apalagi kita mengikuti kehendak Tuhan, yaitu tidak bisa sembarangan. Bapak Ibu Saudaraku, tidak bisa hanya menurut imajinasi pikiran manusia. Ya, itu tidak bisa menurut fantasi-fantasi, hayalan-hayalan manusia. Ya, karena apa? Karena manusia itu sudah berdosa, ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apapun yang diusahakannya itu adalah cara dia, cara kedagingan yang menyaru, ya, seolah-olah itu benar untuk Tuhan. Tapi sebenarnya itu adalah perilaku dari manusia lama. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang inilah yang dimaksud dengan hidup yang berjaga-jaga. Kan begitu ya? Firman Tuhan kan mengajarkan kita supaya kita selalu apa? Selalu hidup berjaga-jaga. Bagaimana hidup berjaga-jaga Bapak Ibu Saudaraku? Hidup berjaga-jaga adalah hidup yang terus dipenuhi oleh Roh Kudus melalui kita menyerahkan kemauan kita. Amin. Kan segala sesuatu yang dilakukan manusia itu ya tidak bisa lepas dari kemauannya. Amin. Ya, jadi kemauan itulah yang dibentuk oleh Tuhan. Jadi ada satu pola-pola gambaran dari hati dan pikiran, ya, dan tentunya menjadi kehendak, menjadi tindakan, ya, yang selaras, yang satu haluan dengan kehendak Tuhan.
Jadi disitulah cara Tuhan bekerja. Jadi bukan sesuatu seperti yang dihayalkan oleh banyak orang. Ya, kalau dia sudah berbuat baik, itu sudah memuliakan Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Itu bayangan orang-orang saja itu, ya kan? Ya, ia penuh dengan keyakinan. Betul, penuh dengan keyakinan. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 10 ayat 1 sampai 3. Banyak orang yang sungguh-sungguh giat, tekun untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi kita mesti harus masuk ke dalam rahasia kehendak Allah. Bagaimana Tuhan bekerja tidak bisa lepas dari pengertian akan setiap kebenaran firman-Nya. Amin. Dan itulah perilaku daripada manusia baru, ya, manusia baru yang diciptakan di dalam kekudusan yang sesungguhnya, kekudusan Kristus yang sempurna. Dan saudara-saudara, disitulah kita bisa mempunyai kemauan yang dibentuk, ya. Jadi kemauan itu harus dikelola. Amin, Bapak Ibu Saudara, karena kemauan itu mempunyai, ya, daya tarik kepada hal yang lain yang Paulus katakan di beberapa kali sudah kita baca di Galatia 5 pasalnya yang ke pasal 5 ayat 16, 15 ayat 16, 17, 18, ya, dikatakan bahwa sebab keinginan roh itu bertentangan dengan keinginan daging, dan keduanya tidak akan pernah ketemu, ya, ibarat air dengan minyak, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu tidak bisa digabungkan, dicampur adukkan. Jadi harus kemurnian yang menjadi, ya, faktor yang mendasari pemikiran kita untuk bisa bertindak, berperilaku, dan bersikap, ya, Bapak Ibu Saudara, didasarkan pada pengetahuan yang benar. Dan disitulah terbentuk perilaku yang benar. Amin. Karena, ya, pengetahuan yang benar itu, di situ ada kemuliaan Tuhan Yesus yang sorgawi. Amin. Kemuliaan Tuhan Yesus yang sorgawi dinyatakan melalui pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus sebagai kepala tubuh, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya yang terus bertumbuh, berkembang, mengalami kemajuan dari hari ke hari, diperbaharui sesuai dengan gambar haliknya, dikatakan sesuai dengan gambar pencipta kita, Yesus Kristus menciptakan kita menjadi manusia baru. Amin. Jadi manusia baru itu mempunyai kemauan, dan itu harus dikelola, karena di sampingnya itu ada manusia lama yang punya kemauan yang berbeda, yang membawa kita kepada hal-hal yang negatif. Tetapi manusia baru itu, ya, Bapak Ibu Saudara, membawa kita kepada kemauan hal-hal yang positif. Kemarin itu sudah kita dengar bersama-sama penjelasannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kapasitas daripada kemauan kita inilah yang hendak diintensifkan, ya, yang hendak diperkuat, ya, terus diteguhkan, diperkokoh oleh Roh Kudus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena apa? Ya, Paulus sudah mengatakan di dalam Efesus pasal 5, kemarin sudah kita lihat, ya, dia katakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama, dengan teliti, dengan rinci, ya, dengan detail. Jadi tidak bisa hanya sepintas-sepintas, sekilas-sekilas saja, merasa sudah tahu, Bapak Ibu Saudara, padahal itu sok tahu namanya, ya. Jadi karena kita perlu benar-benar tahu, mengerti secara detail, secara lengkap. Sebab apa? Sebab perilaku daripada manusia baru itu tidak sembarangan.
Ya, Bapak Ibu Saudara, perilaku tindakan daripada manusia itu mempunyai keteraturan. Amin. Karena Allah menghendaki keteraturan, bukan kekacauan. Dan siapa yang bisa mengelola itu di dalam hati dan pikiran kita? Hanya Roh Kuduslah yang bisa membimbing ke arah Kristus, membimbing ke arah kebenaran yang sempurna itu, sehingga saudara-saudara dan saya harus menyerahkan kemauan kita untuk dibentuk oleh Roh Kudus melalui kita memperhadapkan diri kita kepada setiap firman kebenaran. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi seperti itu mekanisme cara kerja daripada Allah saat ini di dalam setiap kehidupan kita. Jadi firman itu mengubah hati kita dan pikiran kita ke arah kehendak Roh Kudus, kehendak Allah, sehingga kita dengan mudah dan lebih mudah lagi dan dipermudah lagi dan dilancarkan lagi. Amin. Ya, menyerahkan kemauan kita untuk dikendalikan oleh Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu artinya kita berjaga-jaga. Jadi selalu tersadar, ya Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ini membutuhkan Tuhan setiap hari. Amin. Setiap hari kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dengan rendah hati kita menyatakan pengakuan kita, ya. Setiap hari kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk kita sanggup melakukan segala tanggung jawab kita. Ya, kita mau supaya firman Tuhanlah yang menopang hati dan pikiran kita, saudara-saudaraku, supaya kita terus berkembang. Ya, pribadi kita di dalam Kristus Yesus terus berkembang di dalam pemikiran-pemikiran yang positif, ya, dan bukan pemikiran yang negatif. Tapi Roh Kuduslah, hanya Dia yang bisa mengelola kemauan kita, kehendak kita, pikiran dan hati kita, perasaan kita, dan juga tindakan-tindakan kita yang sejalan, ya, dengan kehendaknya, selaras dengan kemauan Allah, sejalan dengan apa yang Tuhan rancangkan, gambaran kehidupan kita di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sekali lagi di atas dasar berpikir itulah, ya, kita mengambil sikap dan tindakan kita. Dan kita sendiri tidak mampu untuk bertahan, selalu bisa benar di dalam setiap tindakan kita tanpa pertolongan Roh Kudus. Karena apa? Karena kita ini adalah manusia yang rentan. Dari masa lalu kita, Bapak Ibu Saudara, kita membawa sejumlah kelemahan di dalam diri kita, dan itu masih melekat di dalam tubuh yang fana ini. Ya, sebelum kita melepaskan tubuh yang fana ini, maka keinginan daging itu masih bisa mempengaruhi pikiran kita, ya, masih bisa mempengaruhi perasaan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang negatif itu masih mengintai, ya, masih mengintai, ya, kapan dia bisa menjatuhkan kita, kapan dia mempengaruhi tindakan-tindakan kita, akan diarahkan kepada hal-hal yang merugikan kita atau merugikan orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan berjaga-jaga. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara, berjaga-jaga, selalu kita waspada, sebagaimana yang Paulus katakan kemarin kita sudah baca di Efesus pasal 5 itu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, dan jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mudah dibilangin, itu ya bahasanya, ya Bapak Ibu Saudara. Ya, mudah dibilangin. Jadi rasa penurutan itu kepada Allah, ya, itu terbentuk di dalam hati kita, pikiran kita, dan sehingga dengan lebih simpel kita berpikir untuk memilih
ya apa yang benar di hadapan Tuhan dan menjauhkan apa yang tidak benar. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, semuanya adalah proses dengan berlatih. Amin. Proses latihan. Ya, karena hanya mereka yang berlatih yang mengetahui kelemahan-kelemahannya dan bagaimana mengatasinya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa. Ya. Jadi kita mengetahui bahwa sekarang hidup kita adalah hidup yang telah dibangkitkan oleh Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi Efesus pasal 2 mengatakan kamu dahulu sudah mati ya karena dosa dan pelanggaranmu. Jadi bagaimana orang mati, Bapak Ibu Saudara, bisa berjalan-jalan di dunia ini? Ya, itu Bapak Ibu Saudara. Ya, berjalan hidup secara jasmani, secara lahiriah, tapi di dalam rohnya ada kematian. Ya, yaitu tidak bisa meresponi kehendak Tuhan, hanya menjalankan keinginannya sendiri saja. Ya, bersandar pada pikiran-pikirannya sendiri saja, hanya kemauan-kemauan dia sendiri saja, tidak peduli dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu adalah gambaran dari orang-orang yang mati secara rohani, kata Rasul Paulus. Tapi Bapak Ibu Saudara, syukur kepada Tuhan Yesus, karena sekarang kita adalah orang-orang yang telah dibangkitkan oleh hidupnya. Amin. Ya, oleh kasih karunia-Nya kita sudah pasti diselamatkan dari murka Allah dan dibangkitkan hidup kita, sehingga hidup kita adalah hidup yang disertai dengan ya kemauan, ya kerinduan, antusias, ya gairah yang menunjukkan sikap menyambut setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu namanya berjaga-jaga, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Jadi selalu terhubung ya kemauan kita dan rasa syukur kita kepada Tuhan selalu tercipta. Setiap pagi, setiap hari kita ya merasa bahwa tanpa sentuhan dari firman Tuhan kita merasa kekurangan, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi pergunakanlah waktu yang ada, kata Rasul Paulus, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudara, ya karena waktu kita sebenarnya di dunia ini tidaklah banyak, ya. Waktu kita hanya sedikit, Bapak Ibu Saudara, ya untuk memahami, mengalami, ya merenungkan dan merasakan serta melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dengan kehendak Tuhan yang besar itu. Bapak Ibu Saudara, terlalu sedikit waktu yang kita miliki di dunia ini. Tapi syukurlah kepada Tuhan karena kita masih diberikan waktu. Amin. Kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kita pergunakanlah kesempatan ini, karena hidup ini adalah kesempatan dan di dunia ini hanya sementara, tetapi kita bisa menggali lebih dalam lagi ya tentang maksud daripada Allah ya di dalam seluruh kebenaran firman-Nya. Kita bisa mengetahui apa-apa saja yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita pasti terpesona, kita pasti terkagum-kagum. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan merasa surprise ya. Ada kejutan-kejutan yang Tuhan nyatakan kepada kita, apa yang belum pernah dilihat oleh mata, apa yang belum pernah didengar oleh telinga, dan apa yang belum pernah timbul di dalam hati, ya semuanya disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saya ingin mengajak kita untuk melihat lagi ya penegasan-penegasan daripada firman Tuhan, bagaimana ya manusia baru, ya ciptaan baru, hidup yang baru yang kita
miliki di dalam Kristus Yesus, melihat diri kita sebagai manusia baru, Bapak Ibu Saudara, itu sangat jelas dan tegas sekali. Ya, firman Tuhan memberikan gambaran tentang bagaimana manusia baru itu berperilaku, itu sangat nyata. Ya, Bapak Ibu Saudara, dari Efesus pasalnya yang keempat. Kemarin kita dari pasal 5, coba kita lihat di pasal sebelumnya, Efesus pasalnya yang keempat. Jadi bagaimana sebenarnya Roh Kudus saat ini memimpin hidup kita, ya itu adalah suatu cara yang berbeda dan spesial. Amin. Bapak Ibu Saudara, istimewa cara kerja daripada Roh Kudus membimbing, membina, mengelola hidup kita yang baru ini. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya dari Efesus pasalnya yang keempat, ya setelah dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya, ya mulai dari ayat 1 itu, ya Efesus pasal 4 sudah dijelaskan gambaran daripada maksud daripada Allah, ya kepada kita semua, supaya kita selalu ya menjaga kesatuan hati kita, kesatuan sikap kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam kebersamaan kita sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja tubuh Kristus, ya dinasihatkan supaya kita selalu menjaga kesatuan hati kita. Menjaga kesatuan kita, hati kita bukan usaha kita, Bapak Ibu Saudara, bukan perjuangan kita, ya bukan kerja keras kita, ya tetapi ini adalah menyerahkan kemauan kita masing-masing kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus bisa ya mempersatukan setiap kehendak kita di dalam mencapai tujuan yang Allah inginkan bagi kehidupan kita bersama. Amin. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan usaha perjuangan keras kita, tapi ini adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam setiap hati pikiran, di dalam persekutuan kita, di dalam komunitas orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan. Ya inilah yang Allah kehendaki Bapak Ibu Saudara biar itu terjadi. Nah, sekarang di ayatnya yang ke-17, saudara-saudara, Efesus pasal 4 itu, di situ kita lihat ya judul perikopnya, di situ disebutkan manusia baru. Amin. Jadi, saudara, manusia baru ini tidak seperti orang-orang yang banyak pikirkan. Manusia baru adalah yang seseorang yang tadinya dia adalah orang yang jahat, ya, orang yang pencuri, pembunuh, dan seterusnya, mulai berkurang pelan-pelan, ya, bertobat pelan-pelan. Bapak Ibu Saudara, bukan itu yang dimaksud dengan manusia baru. Ya, saudaraku, manusia baru ini adalah ya ciptaan Kristus yang secara drastis diubahkan dari kehidupan yang lama, ya, dan sekarang ciptaan baru ini adalah diciptakan menurut kekudusan, gambar potret kekudusan daripada Kristus yang sempurna. Ya, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, ya seperti inilah gambaran dari manusia baru yang sesungguhnya yang Tuhan ajarkan, ya bagaimana kita melihat diri kita di dalam Kristus Yesus. Ayat 17 dikatakan, ya, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Amin. Bukan di luar Tuhan. Semuanya harus dalam kerangka di dalam Tuhan, di dalam kerangka pikir di dalam Tuhan, bukan berpikir di luar Tuhan. Ada satu penegasan daripada Rasul Paulus di sini, tentu firman Tuhan yang menegaskan ini kepada kita. Dikatakan apa? Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang yang sengaja ya
sengaja memperlakukan dirinya, memperlakukan hidupnya dengan sesuatu yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara, berperilaku sebagaimana dikatakan di Efesus 5 kemarin. Paulus mengatakan, karena itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah dirimu mengetahui kehendak Tuhan. Jadi banyak orang yang sengaja berperilaku menjadi bodoh, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan mereka ya tidak mau dinasehati, ya, tidak mau dinasehati, tapi egonya itu yang terus ditumbuhkan, ya, egonya yang terus ditonjolkan, dan maka tidak heran pikiran-pikirannya, pendapat-pendapatnya, ya Bapak Ibu Saudaraku, perkataan-perkataannya, cara dia berpikir, cara dia bersikap, cara dia berjalan, ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada kepedulian kepada orang lain. Jadi dia hanya melihat dirinya saja yang penting, Bapak Ibu Saudaraku, orang lain itu tidak. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya pikiran yang sia-sia, orang-orang yang tidak mengenal Allah bukanlah bagian yang harus kita ambil, yang harus kita tiru, yang harus kita contoh, karena bukan itu diri kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ya dikatakan lagi selanjutnya di ayatnya yang ke-18, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Nah, itu yang Paulus katakan di pasal 5 itu, bahwa janganlah kamu bodoh dikatakan. Karena apa? Mereka ya yang hidup di dalam kebodohan, yang tidak punya pengertian yang benar, ya, yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan, mereka jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan. Ya, bukan berarti bahwa mereka tidak pergi ke tempat ibadah, Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti mereka ini tidak rajin pergi ke tempat-tempat ibadah mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, perilaku keagamaan itu bisa dibentuk oleh manusia sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya, kemauan, keinginan daging itu juga itu ada di mana, Bapak Ibu Saudaraku? Ada di dalam gereja. Ya, ada di dalam persekutuan. Ada di tempat-tempat ibadah orang-orang yang beragama, keinginan daging itu di situ ya bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Ya, maka itu tidak heran kita lihat, Bapak Ibu Saudara, ya, orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin, ya, pemimpin agama dan seterusnya, justru mereka lah yang sering membuat batu sandungan, memberikan contoh yang tidak baik, yang contoh-contoh yang tidak benar, yang tidak pantas ditiru. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Untuk membuktikan bahwa kekudusan hidup itu hanya bisa diperoleh atau bisa diteladani dari setiap kebenaran firman Tuhan. Dari pribadi manusia itu tidak akan mungkin bisa saudara dan saya dapatkan. Ya, untuk kamuflase, ya bisa saja itu ditampilkan seolah-olah itu adalah satu figur, ya, contoh keteladanan, tapi Bapak Ibu Saudara tidak sebanding dengan keteladanan daripada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang sempurna. Itulah yang dapat mengubahkan pemikiran dan juga yang membuat kita menjadi bijaksana dalam kehidupan kita ini supaya selaras dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi dikatakan ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini akan selalu ada di pandangan kita di dalam dunia ini sehari-hari. Itu akan menjadi pemandangan yang bukan rahasia lagi, Bapak Ibu Saudara.
ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang yang dikatakan menjadi serakah, yang hanya mengikuti keinginan nafsu dirinya sendiri, ya, orang-orang yang menjadi sangat egois, yang tidak memperdulikan kepentingan orang lain, itu akan menjadi pemandangan sehari-hari, ya. Bapak Ibu Saudaraku, bisa kita lihat, ya, di dalam lingkungan, ya, di mana kita ada, dan di mana saja dengan mudah kita temukan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita melihat di berita-berita melalui media-media, melalui media sosial, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya 99% tindakan manusia itu adalah tindakan-tindakan perbuatan yang menunjukkan keegoisan. Ya, semua saudara-saudaraku, ya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya yang ke-20 ini sangat luar biasa dikatakan tetapi, amin. Nah, ini adalah kabar baik buat saudara-saudara dan saya. Ada satu perubahan totalitas yang jauh tidak bisa disamakan, Bapak Ibu Saudara, kata orang, antara langit dan bumi, ya. Tetapi kamu bukan demikian, amin. Karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terpujilah Allah kita, Tuhan kita, yang begitu baik kepada kita semuanya, amin. Sebab Dia telah memperkenalkan, ya, pengajaran yang sesuai dengan kehendaknya kepada kita, supaya hidup kita tidak terus-menerus menjadi sia-sia, melainkan hidup kita berbuah bagi kemuliaan Allah, ya, buah roh yang akan terus, ya, dihasilkan melalui kehidupan kita. Sebab, ya, itulah yang kita pelajari, Bapak Ibu Saudaraku, amin. Kita tidak demikian, kita berbeda. Kita berbeda bukan karena kita sok-sok berbeda, atau kita berusaha membeda-bedakan diri kita, Bapak Ibu Saudaraku, tidak. Tapi memang itu pekerjaan Allah. Amin. Itu kehendak Allah yang nyata, yang real, sebagai konsekuensi daripada, ya, iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita, ya, kepada kebenaran firman-Nya, maka tidak bisa ditunda lagi. Perubahan itu pasti terjadi. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu adalah merupakan, ya, akibat daripada pekerjaan Roh Kudus di dalam menggenapi setiap janjinya dalam firman-Nya untuk kehidupan kita, mengubah hidup kita dari hari ke hari. Karena kamu telah belajar mengenal Kristus, amin. Mengenal Kristus, Kristus yang adalah kepala tubuh, Kristus yang sorgawi, Bapak Ibu Saudara, Kristus yang telah dipermuliakan, dan Kristus Yesus yang mati dan bangkit untuk mengampuni segala kesalahan kita, menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya, dan membenarkan kita di dalam firman-Nya. Amin. Jadi itulah Bapak Ibu Saudaraku, ya, Paulus katakan di sini, kamu tidak demikian, kamu berbeda. Ya, mesti kita mempunyai gambaran yang lengkap, Bapak Ibu Saudaraku, tentang kehidupan baru kita yang tercipta di dalam kekudusan Kristus Yesus. Amin. Jadi itu Bapak Ibu Saudaraku sangat penting. Pesan yang message yang sangat spesial, ya, Bapak Ibu Saudaraku, yang sangat populer, ya, bagi kita sebagai manusia baru. Itu yang harus kita populerkan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang harus kita gaungkan, ya, dan yang harus kita rayakan di dalam kehidupan kita, ya, cara kehidupan kita yang baru berinteraksi dengan Allah, ya, bergaul dengan Allah, Bapak Ibu Saudaraku, adalah kita selalu mempunyai kepekaan, kerinduan yang besar untuk terus diperbaharui oleh setiap kebenaran firman-Nya, mengenal Kristus dengan benar, dengan lebih lengkap lagi, ya, Bapak Ibu Saudara, supaya kita terus didewasakan,
ya, dan kita dipenuhi dengan kepenuhan Kristus, ya. Jadi ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Yesus dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, kebenaran di dalam Kristus Yesus saat ini itu adalah kebenaran yang nyata, bukan kebenaran yang fiktif, ya, bukan kebenaran manusia. Jadi bukan kebenaran imajinasi, hayal, fantasi daripada manusia, kreasi, ya, dari pikiran daging, Bapak Ibu Saudara. Tidak, itu tidak nyata menjadi sebuah kebenaran kalau hasil pemikiran-pemikiran manusia saja, ya, karena pekerjaan daging juga bisa melakukan itu, kan, seolah-olah itu adalah sesuatu yang sangat wah gitu, ya, yang sangat surprise dan mengagumkan manusia. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah trik-trik daripada keinginan daging, bahkan trik-trik daripada penguasa-penguasa kerajaan angkasa di udara, Bapak Ibu Saudaraku, untuk mengalihkan perhatian daripada manusia itu dari pengenalan akan gambaran Yesus Kristus Tuhan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, memang maka dikatakan, ya, Paulus katakan, karena itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kamu dapat melakukan perlawanan menghadapi panah api si jahat dan juga tipu muslihat daripada iblis. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak mungkinlah manusia itu bisa, ya, mengetahui strategi daripada pikiran-pikiran jahat daripada si iblis tanpa dia mengerti, ya Bapak Ibu Saudaraku, tanpa dia mengenal kebenaran-kebenaran Kristus yang nyata saat ini sebagai senjata kebenaran, pedang roh, ya Bapak Ibu Saudaraku, yang dapat mempertajam, ya, akan pikiran dan perasaan kita seperti pikiran Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak mungkin tanpa itu manusia bisa mengetahui strategi iblis untuk, ya, menjatuhkan manusia itu. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Kemenangan itu hanya bisa kita miliki, kita alami sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, apabila saudara-saudara dikatakan ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu pedang roh, firman-Nya. Amin. Kenapa demikian? Ya karena begitulah cara Roh Kudus bekerja. Ya, Roh Kudus bukan bekerja di alam kegelapan, Bapak Ibu Saudara, di lorong-lorong kegelapan, ya, hanya berdasarkan intuisi, hanya berdasarkan kata hati atau perasaan-perasaan feeling manusia. Bapak Ibu Saudara, itu adalah pekerjaan daging semuanya. Ya, karena dikatakan pekerjaan Allah itu nyata, ya, nyata dinyatakan melalui setiap kebenaran firman-Nya, firman Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus yang telah dipermuliakan di sorga. Amin. Dan Dia memperkenalkan setiap kebenarannya kepada kita. Dan di dalam kebenarannya itu, saudara-saudara dan saya bersikap dan memenuhi, ya, dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Nah, karena itulah hidup kita sebagai manusia baru. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selanjutnya dikatakan, karena itu, ya, di ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, menerima pengajaran, menerima doktrin-doktrin yang benar, pengajaran yang benar. Ya, saudara, semuanya adalah oleh karena kita bersedia menyerahkan kemauan kita untuk diajar oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, maka disitulah saudara-saudaraku, ya, manusia baru itu berkembang. Amin. Makin maju dan mengalami pendewasaan di dalam dirinya, di dalam diri kita sebagai tubuh Kristus.
Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, sebab itulah dikatakan di ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah menjadi alarm bagi kita semua, ya, supaya kita jangan pernah lengah, ya, memberikan, supaya kita setiap saat kita berdoa untuk diri kita sendiri, berdoa untuk keluarga kita, anggota keluarga kita, berdoa untuk semua saudara-saudara seiman kita, supaya kita, Bapak Ibu Saudaraku, selalu tersadar, ya, bahwa dikatakan kita harus menanggalkan manusia lama. Bukan dengan usaha dan kerja keras kita, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak, kita tidak bisa mengubah hidup kita yang baru itu, tapi Roh Kuduslah yang mengubahkannya, supaya kita bisa meninggalkan cara-cara hidup kita yang lama, dan kita masuk terus, ya, berakar dan bertumbuh, ya, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kebenaran firman-Nya. Maka dengan demikian Roh Kuduslah yang mengerjakan pembaharuan itu di dalam hati, pikiran, dan di dalam setiap sikap-sikap dan tindakan kita. Amin. Nah, itu sangat luar biasa, saudara-saudaraku. Kita diberikan Tuhan kesempatan untuk mengenali seluruh rencana baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, dan supaya kita semakin mengenal diri kita di dalam Dia. Amin. Mengenal diri kita yang baru di dalam Kristus, dan dijauhkan dari pikiran-pikiran kita yang lama yang sangat merugikan kita dan yang mengecewakan kita. Allah mau supaya hidup kita terus dipenuhi dengan damai sejahteranya, dan itu ada caranya bekerja, cara Roh Kudus bekerja. Bagaimana kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Ada yang kita buang, ada yang harus kita ambil, tapi ini adalah masalah menyerahkan kemauan kita untuk dibentuk, diproses oleh Roh Kudus melalui setiap kebenaran firman Tuhan. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena sekarang kita di ayatnya yang ke-23 dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Amin. Jadi ini adalah pembaharuan dari dalam, Bapak Ibu Saudaraku, bukan polesan-polesan dari luar. Amin. Ya. Jadi ini bukan penampilan performance daripada manusia yang diusahakan tampil di bagian luar. Ya, seperti yang dikagumi, yang disenangi oleh manusia pada umumnya. Tapi ini adalah merupakan satu kuasa, kekuatan yang bekerja dari dalam. Amin. Dan menjadi nyata di luar, Bapak Ibu Saudaraku. Itu yang maksud daripada Paulus di Filipi pasal 2. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi saudara-saudaraku, mengenakan di ayat 24 dikatakan caranya adalah, ya, kita diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Caranya adalah ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak bisa lepas daripada campur tangan intervensi daripada Roh Kudus, saudara-saudaraku, untuk bisa memperbaharui, ya, pikiran dan perasaan kita, hati kita, semuanya, saudara-saudaraku, itu harus dipenuhi oleh banyak kebenaran-kebenaran firman Allah yang harus kita adopsi, yang harus kita terima, Bapak Ibu Saudaraku. Dan lebih banyak lagi, karena kasih karunia Allah disitulah bekerja. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita memerlukan lebih banyak kasih karunia Tuhan, karena kita memerlukan kekuatan, topangan dari Tuhan, dari kuasanya, saudara-saudaraku. Dan itu tidak kita peroleh dari dunia ini, tapi semuanya itu kita miliki, kita peroleh
dan kita alami karena persekutuan kita dengan Kristus Yesus sebagai kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Firman-Nya adalah sarana bagi Roh Kudus, alasan bagi Tuhan untuk memberkati hidup kita adalah di atas setiap pengertian-pengertian yang kita raih dari setiap kebenaran firman-Nya untuk memperbaharui pikiran dan hati kita, dan kita mengenakan terus apa-apa saja yang termasuk di dalam pikiran Kristus yang memperkembangkan, yang memajukan, yang menyetir, yang mengarahkan setiap hidup kita selaras dengan kehendak-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Dan selamat pagi juga untuk saudara kami, Bapak Pastor Walda Kristang Kilisan dari Manado. Kami juga merindukan suatu hari nanti Bapak Pendeta bisa menyampaikan firman Tuhan melalui aplikasi Zoom Meeting di dalam persekutuan kita yang kudus ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara-saudara kami juga yang mengikuti dari Sumatera Utara, dari Medan, semuanya, saudara-saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Kita akan jumpa lagi besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Salam kudus buat kita semua. Amin.